Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Wilky Rizkyanfi, SPD, MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib yang akan membantu jalannya presentasi pada kali ini. Kali ini kita akan menyimak hasil artikel dari kelompok 6 dengan berjudul penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana peningkatan citra profesional dan keterampilan berbahasa bagi pegawai kantor. Waktu pemaparan akan berlangsung selama kurang lebih 8 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk karena itu kami mohon kepada seluruh mahasiswa agar menyimak dengan seksama dan jika ada pertanyaan dapat disampaikan nanti pada saat sesi diskusi. Tanpa berpanjang kata, untuk kelompok 6 saya persilakan. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga kunci dalam menyampaikan gagasan dan membangun relasi profesional. Di lingkungan kerja, khususnya di instansi pemerintah maupun swasta, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk membentuk citra profesional dan meningkatkan efektivitas kerja. Kemampuan berbahasa mencerminkan etika, integritas, dan kompetensi seseorang. Di era modern, cara kita berbicara dan menulis seringkali menjadi penilaian pertama atas profesionalisme kita. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kerjasama tim, sedangkan bahasa yang tidak tepat justru bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kredibilitas. Seperti yang dikatakan Goris Keraf, bahasa mencerminkan pikiran dan kepribadian. Gaya bahasa kita berpengaruh terhadap persepsi orang lain, termasuk klien dan kolega. Oleh karena itu, mari kita gunakan bahasa dengan tepat sebagai cerminan profesionalisme kita. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sesuai pandangan Bogdan dan Taylor, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang menggambarkan realitas tanpa manipulasi. Data diperoleh dari jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen akademik. Lalu dianalisis secara interpretatif untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berperan dalam meningkatkan citra profesional dan kemampuan berbahasa pegawai kantor. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan hasilnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi bisnis dan administratif dapat meningkatkan kejelasan, profesionalisme, dan citra perusahaan serta mencegah kesalahpahaman yang bisa merugikan. Sikap profesionalisme mencerminkan kualitas kerja yang menjadi identitas sebuah profesi. Idealnya, setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut. Salah satu aspek penting dari profesionalisme adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, terutama di lingkungan kerja. Penggunaan bahasa profesional tercermin dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari di tempat kerja. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada email profesional. Saat menulis email resmi, penting untuk menggunakan salam pembuka yang sopan dan susunan kalimat secara formal dan jelas. Nah, yang kedua, ada rapat internal. Dalam rapat tim ini, gunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, hindari penggunaan bahasa gaul atau singkat yang tidak dimengerti semua peserta. Yang ketiga, saat memaparkan materi, gunakan kalimat aktif dan susun informasi secara sistematis. Dan yang terakhir, pemanfaatan sosial media dan platform digital. Saat berkomunikasi melalui media sosial atau platform digital perusahaan, tetap jaga penggunaan bahasa formal dan konsisten dengan citra merek. Hindari pemakaian emotikon atau ungkapan yang terlalu santai. Baik, selanjutnya ada pembahasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kantor sangat penting karena mencerminkan profesionalisme, kedisiplinan, dan kompetensi pegawai. Nah, kemampuan berbahasa yang tepat juga, terutama dalam surat menyurat atau laporan resmi, tidak hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga memperkuat citra institusi, membangun kepercayaan stakeholder,
serta menunjang reputasi positif di mata publik. Makanya penting untuk menanamkan kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak dini kepada seluruh karyawan. Nah, pelatihan bahasa secara rutin, penyesuaian pedoman penulisan dokumen resmi, serta penerapan standar komunikasi internal dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan berbahasa di lingkungan kerja. Saudara-saudara, dari hasil yang kita diskusikan di sini bahwasanya kita menemukan kesalahan dalam berbicara dapat berdampak serius, mulai dari kesalahpahaman dari cara berbahasa yang menyebabkan suatu bahasa itu menjadi ambigu. Nah, dari cara berbahasa yang ambigu ini juga bisa menyebabkan citra profesional sebagai pegawai pekerja di suatu kantor itu menurun, dan itu juga membuat citra perusahaannya itu juga berdampak. Nah, antara mengapa ini juga bisa menyebabkan potensi yang disalahartikan oleh karyawan yang dapat menimbulkan keliruan dalam pelaksanaan tugas, dan ini juga bisa menyebabkan yang namanya gangguan pada alur kerja. Nah, lantaran mengapa dan bahkan penurunan produktivitas secara menyeluruh dalam sejalan melalui kerja, bisa jadi aliran kerja yang eksternal maupun internal. Kesalahan komunikasi semacam ini bisa menyebabkan kegagalan dan kesalahpahaman atau rusaknya relasi bisnis yang dibangun. Nah, jadi intinya dari keambiguan dari cara berkomunikasi ini juga sangat amat berdampak serius, dan bisa jadi penyampaian informasi, dan juga yang paling jelas adalah citra profesional yang kurang jelas perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah itu memiliki peran penting dalam membentuk citra profesional pegawai serta mendukung kelancaran komunikasi di lingkungan kerja. Jadi kemampuan berbahasa yang baik itu tidak hanya mempermudah penyampaian pesan secara jelas, tapi juga mencerminkan sikap disiplin, profesionalisme, komitmen terhadap pekerjaan. Jadi sebaliknya, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu hubungan antar pegawai, dan berpotensi menurunkan kinerja kita. Jadi oleh karena itu, keterampilan berbahasa yang baik menjadi nilai tambah yang signifikan, baik bagi individu maupun institusi, dalam membangun citra positif di dunia kerja maupun di mata publik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.